Halo semuanya, dengan saya Chandra. Saya akan membawakan video tentang kursus cepat bahasa Inggris atau Quick English Learning. Kenapa Quick English Learning? Karena saya akan membawakan materi-materi yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, sehingga diharapkan setelah menonton video-video saya, Anda bisa dengan cepat menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ini adalah channel edukasi atau pendidikan dari saya, dengan harapan agar edukasi atau pendidikan itu terjangkau dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Apabila Anda ingin mendukung channel edukasi ini, Anda bisa subscribe channel ini. Baik, di video ini saya akan menerangkan tentang present simple tense atau yang biasa juga disebut dengan simple present tense. Baik, sebelum saya masuk ke pokok pembahasan tentang present simple tense, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu tense. Jadi tense dalam bahasa Inggris itu adalah cara untuk menggambarkan atau mengekspresikan waktu. Seperti di present tense. Present tense itu adalah ketika Anda ingin menggambarkan atau mengekspresikan masa sekarang. Lalu ada past tense. Itu digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan masa lampau. Lalu ada juga future tense, ketika Anda ingin menggambarkan atau mengekspresikan masa depan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari present simple tense dan juga cara penggunaannya dan juga ide dari present simple tense itu sendiri. Dan juga saya akan memberikan suatu perbedaan antara present simple tense dengan present progressive atau present continuous tense agar Anda lebih mudah memahami dan mengerti pengertian dari present simple tense itu sendiri. Baik, untuk present simple tense adalah digunakan ketika Anda ingin membuat suatu atau menggambarkan atau mengekspresikan suatu usual atau regular activities atau kegiatan yang biasa dilakukan atau secara reguler dilakukan. Dan juga ketika Anda ingin mengekspresikan atau menggambarkan suatu habits atau kebiasaan, ya. Juga ketika Anda ingin mengekspresikan atau menggambarkan suatu general facts atau fakta secara umum, ya, Anda menggunakan present simple tense. Perbedaannya dengan present progressive atau present continuous tense adalah di present progressive tense itu adalah ketika Anda ingin mengekspresikan suatu activity in progress, ya, atau kegiatan yang sedang berlangsung atau happening right now atau yang terjadi saat ini juga. Ya, untuk present progressive sendiri akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Tapi saya membuat suatu perbedaan di sini agar Anda lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti, ya. Baik, saya berikan suatu contoh di sini seperti di contoh nomor 1, I play football. Di sini artinya adalah I, subjek I atau saya bermain sepak bola. Ini artinya adalah saya secara reguler atau biasanya bermain sepak bola di sini, ya. Sedangkan di present progressive di sini contoh nomor 1 adalah I'm playing football now atau saya sedang bermain sepak bola sekarang. Jadi itu perbedaannya. Di sini lebih ke kegiatan yang sedang berlangsung saat ini juga. Ya, itu perbedaannya. Di sini adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler atau biasa dilakukan, dan di sini adalah kegiatan yang sedang berlangsung saat ini juga atau happening right now, ya. Baik, di contoh nomor 2 di sini adalah Tom drinks coffee, ya. Artinya subjek Tom meminum kopi atau subjek Tom ini biasanya, ya, atau secara reguler meminum kopi. Mungkin ini juga suatu habits juga, ya. Jadi ini sebenarnya sih lebih usual atau regular activities dan habits itu sebenarnya berkaitan, ya. Berkaitan. Baik, perbedaannya dengan di present progressive di sini adalah Tom is drinking coffee now. Yang mana itu artinya adalah Tom sedang meminum kopi sekarang. Gitu, ya. Jadi di sana perbedaannya. Di sini adalah kegiatan yang secara reguler dilakukan atau biasa dilakukan, dan di sini adalah kegiatan yang sedang berlangsung saat ini juga. Dan untuk present simple tense Anda juga gunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan suatu general fact seperti di contoh nomor 3, yaitu babies cry atau bayi menangis, atau ini adalah menjelaskan tentang
gambaran secara umum ya, fakta secara umum, yaitu bayi itu biasanya menangis ya, gitu. Baik, demikian pengertian dari present simple tense dan juga perbedaannya dengan present progressive tense. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang forms atau bentuk-bentuk dari present simple. Ada 3 forms dari present simple, yaitu statement, negative, dan question. Dan untuk subjeknya sendiri saya kelompokkan menjadi 2, yaitu I, you, they, we, dan he, she, it. Baik, sekarang saya jelaskan dulu untuk form statement dari subjek I, you, they, we ya. Atau apabila Anda ingin lebih mudah mengingat, Anda bisa kaitkan dengan nama orang, misalnya I, you, they, we seperti itu ya. Tapi sebenarnya bukan I, you, they, we, tapi I, you, they, we. Baik, saya start dari subjek I. Jadi di sini untuk statement di present simple adalah apabila Anda ingin menyatakan suatu kalimat ya, kalimat yang menyatakan bahwa subjek melakukan kegiatan tersebut secara rutin atau secara reguler. Misalnya verbnya work atau bekerja, I work misalnya. Berarti subjek I atau saya secara reguler bekerja. Seperti itu. Misalnya I work at a bank misalnya, berarti subjek I atau saya secara reguler bekerja di bank. Seperti itu ya. Begitu pula dengan you work, berarti Anda bekerja atau Anda secara reguler bekerja. They work misalnya, mereka bekerja, berarti mereka secara reguler atau secara rutin bekerja. We work misalnya, berarti kita bekerja atau secara reguler kita bekerja. Baik, untuk di form statement di subjek he, she, it, di sini formnya sedikit berbeda ya, yaitu di mana verbnya menggunakan verb dengan penambahan s di belakang. Misalnya he works misalnya, berarti dia atau laki-laki itu bekerja atau secara reguler bekerja. Atau she works misalnya, dia atau perempuan itu bekerja. She works at a bank misalnya, berarti dia atau perempuan itu bekerja di bank atau secara reguler atau secara rutin bekerja di bank, seperti itu ya. Misalnya di sini it, subjeknya it ya, it works misalnya, berarti it itu apa? Misalnya benda atau barang misalnya, it works. Misalnya AC misalnya ya, berarti the AC works misalnya. Berarti AC itu secara reguler bekerja atau secara reguler berfungsi gitu ya. It works gitu. The AC works. Berarti AC-nya berfungsi. Baik, saya lanjutkan dengan form negatif untuk subjek I. Jadi formnya seperti ini. I atau subjek I di sini diikuti dengan do not atau don't, lalu diikuti dengan basic verb. Jadi di sini untuk kata bantunya do not ya. Sebenarnya itu do not, akan tetapi di bahasa lisan itu lebih sering disingkat menjadi don't. Jadi I don't work, misalnya seperti itu. Ini adalah apabila Anda ingin menyatakan suatu kalimat negatif atau berarti subjek tersebut secara reguler tidak melakukan kegiatan atau rutinitas itu. Misalnya I don't work, berarti saya tidak bekerja atau secara rutin atau secara reguler tidak bekerja. Seperti itu ya. Misalnya I don't work at the hotel. Misalnya seperti itu, berarti saya tidak bekerja di hotel gitu. Atau secara reguler tidak bekerja di hotel ya. You don't work misalnya. Berarti Anda atau kamu tidak bekerja. They don't work. Seperti itu bisa sih. Berarti they, mereka tidak bekerja atau secara reguler tidak bekerja. We don't work misalnya. Berarti kita tidak bekerja. Seperti itu ya, di formnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan dengan subjek he, she, it untuk form negatif. Di sini agak sedikit berbeda, yaitu menggunakan kata bantu doesn't, does not atau doesn't ya. Di bahasa lisan biasanya does not itu disingkat menjadi doesn't. Jadi misalnya contoh seperti ini, he doesn't work. Berarti he, subjek he atau dia, laki-laki itu tidak bekerja atau secara reguler tidak bekerja. Dan perlu diingat di sini adalah untuk verbnya
menggunakan basic verb ya. Beda dengan he see it di form statement yang menggunakan verb dengan penambahan s di belakang. Jadi hati-hati apabila Anda menggunakan form negatif, bukan he doesn't works ya dengan penambahan s, tapi yang benar adalah he doesn't work. Seperti itu. Begitu pula dengan contoh she, subjek she misalnya dia perempuan itu, she doesn't work misalnya. Berarti dia perempuan itu tidak bekerja. Atau it doesn't work misalnya. It doesn't work berarti ya seperti contoh misalnya yang seperti saya bilang tadi AC misalnya. It doesn't work, the AC doesn't work misalnya. Berarti AC itu tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan dengan form question di subject I di sini. Formnya seperti ini ya. Jadi ada kata bantu do di depan, lalu diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan basic verb di sini. Form question ini adalah apabila Anda ingin menanyakan ya. Apabila Anda ingin menanyakan suatu pertanyaan yang mana apakah subjek melakukan kegiatan tersebut secara reguler atau secara rutin, seperti itu ya. Misalnya, do I work? Apakah saya bekerja? Atau apakah secara reguler saya bekerja? Gitu ya. Do you work misalnya, berarti apakah Anda atau apakah kamu bekerja? Do they work? Apakah mereka bekerja atau apakah secara reguler mereka bekerja? Itu pula dengan do we work misalnya, do we work? Apakah kita bekerja, seperti itu ya. Jadi di sini formnya adalah do ditambah subjek diikuti dengan basic verb. Baik, saya lanjutkan dengan he see it di form question. Di sini menggunakan kata bantu, bedanya dengan question di Ayu Dewi. Di sini menggunakan kata bantu does. Apabila di Ayu Dewi menggunakan do. Jadi does lalu diikuti dengan subjek lalu diikuti dengan basic verb ya. Basic verb lagi ya. Does he work misalnya, apakah dia atau laki-laki itu bekerja? Jangan salah Anda nanti jadi verbnya ini menggunakan basic verb ya. Jangan salah Anda menggunakan does he works misalnya pakai s, berarti itu salah ya. Jadi yang benar adalah does he work tanpa penambahan s. Jadi verbnya kembali lagi ke basic verb. Begitu pula dengan she misalnya, does she work misalnya. Apakah dia atau perempuan itu bekerja? Does it work misalnya. Apakah itu bekerja? Apakah AC itu bekerja misalnya. Does the AC work misalnya. Apakah AC itu bekerja atau berfungsi dengan baik? Seperti itu ya. Jadi apabila saya rangkum di sini atau agar Anda lebih mudah mengingat di sini, untuk dari sisi verbnya, untuk form-form di sini dari sisi verbnya hanya subjek he see it di form statement saja yang menggunakan verb dengan penambahan s di belakang, begitu ya. Sedangkan sisanya untuk di form-form yang lain semua menggunakan basic verb, hanya saja formnya saja yang berbeda, seperti ya, agar Anda lebih mudah mengingat. Jadi seperti ini ya, he works, she works, atau it works gitu. Sedangkan untuk yang di yang lain, di form-form yang lain semua menggunakan basic verb. Baik, apabila Anda ingin baca-baca lagi form ini, Anda bisa screenshot layar ini, dan apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa mengajukan di kolom komen. Sekarang saya ingin menambahkan apabila Anda ingin membuat suatu form question dalam present simple menggunakan where atau what. Jadi di sini saya membuat dua contoh. Yang pertama adalah menggunakan where dan yang kedua menggunakan what. Jadi formnya seperti ini, cukup mudah, yaitu Anda tinggal menambahkan where di depan lalu do lalu diikuti dengan subjek dan diikuti dengan verb. Jadi hampir sama seperti form yang saya jelaskan sebelumnya, hanya tinggal menambahkan where atau juga what di depan. Misalnya di contoh yang pertama saya buat contoh where do you live misalnya, di mana Anda tinggal. Di sini ketika Anda ingin menanyakan kepada seseorang di mana orang itu tinggal.
Jawabannya bisa saja misalnya saya tinggal di Bali, I live in Bali, saya tinggal di Bali, seperti itu. Dan contoh yang kedua misalnya menggunakan what, jadi Anda tinggal menambahkan kata bantu what di depan. Jadi contohnya misalnya what do you do? What do you do adalah ketika Anda ingin menanyakan pekerjaan seseorang. Ini suatu bentuk sopan ya, pertanyaan yang sopan atau polite dalam bahasa Inggris ketika Anda menanyakan pekerjaan seseorang apabila Anda baru mengenal orang itu atau sudah lama tidak bertemu dengan orang itu. What do you do? Gitu ya. Jawabannya bisa seperti ini. I work at a bank misalnya. Saya bekerja di bank. Seperti itu. Begitu pula dengan misalnya untuk subjek he, she, it misalnya Anda tinggal mengganti formnya saja. Misalnya he, subjek he berarti where does he live, seperti itu ya. Begitu pula dengan she misalnya where does she live, seperti itu. Jadi basic formnya, maksud saya formnya adalah Anda tinggal menambahkan where, lalu selanjutnya sama dengan form yang saya berikan contoh sebelumnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang frequency adverbs atau yang dalam bahasa Indonesia adalah kata keterangan untuk seberapa sering. Jadi ketika Anda ingin menyatakan seberapa sering kegiatan itu dilakukan, Anda bisa menggunakan frequency adverbs. Jadi di sini saya membuat suatu gambaran dari 100% sampai ke 0%, yang mana di 100% adalah always atau selalu. Karena always itu adalah ketika Anda ingin menambahkan suatu kegiatan yang mana selalu dilakukan. Sedangkan untuk never itu adalah ketika Anda ingin menggambarkan bahwa kegiatan itu tidak pernah dilakukan. Jadi always itu selalu dilakukan atau 100%, sedangkan never itu adalah tidak pernah dilakukan atau 0%. Baik, saya mulai dari always. Di sini saya kasih persentase 100%. Jadi ini bukan seperti di matematika ya sebenarnya, akan tetapi agar Anda lebih mudah memahami di sini, jadi saya berikan suatu persentase. Karena always ini adalah yang tertinggi ya, yang paling sering dilakukan atau selalu dilakukan. Itu adalah always. Baik, lalu diikuti dengan usually. Usually itu adalah biasanya, biasanya dilakukan. Jadi di sini persentasenya usually itu adalah 90%. Jadi setelah always atau selalu, lalu diikuti dengan usually atau biasanya. Baik, setelah itu adalah often, yang mana persentasenya adalah 75%. Often itu adalah sering. Akan tetapi often itu masih di bawah dari usually untuk tingkat keseringannya ya. Jadi always, usually, often. Lalu diikuti dengan sometimes. Sometimes itu adalah kadang-kadang. Jadi di sini kadang dilakukan kegiatan itu atau kadang tidak dilakukan. Jadi sometimes itu adalah 50% ya tingkatannya. Jadi sometimes itu ada di tengah-tengah. Baik, lalu diikuti dengan seldom. Seldom itu adalah jarang, yang mana tingkatannya 5-10%. Jadi sebenarnya seldom dengan rarely itu sebenarnya hampir sama, akan tapi seldom itu adalah kegiatan yang masih lebih sering dilakukan daripada rarely. Jadi rarely itu sangat jarang dilakukan. Jadi seldom dulu, baru rarely. Baik, lalu diikuti dengan never. Never itu adalah tidak pernah dilakukan. Jadi untuk persentasenya adalah 0%. Baik, agar Anda lebih mudah memahami lagi, saya lanjutkan dengan contoh kalimat. Untuk yang di nomor 1 di sini saya menggunakan always. Di sini contohnya I always drink coffee. Berarti subjek I atau saya selalu meminum kopi. Jadi always atau 100% selalu dilakukan. Jadi saya, subjek I atau saya itu selalu meminum kopi. Tidak pernah tidak minum kopi. Lalu di contoh yang nomor 2 di sini you usually drink coffee. Berarti Anda atau kamu biasanya meminum kopi.
Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, usually 90% ya. Jadi setelah always lalu usually. Lalu contoh yang nomor 3 di sini menggunakan often. They often drink coffee. Berarti they, subjek they atau mereka sering meminum kopi, yang mana tingkatannya 75%. Baik, lalu yang di nomor 4 di sini we sometimes drink coffee. Berarti subjek we atau kita sometimes, kadang-kadang meminum kopi. Jadi kadang meminum kopi, kadang tidak. Jadi ini tingkatannya adalah di tengah-tengah atau 50%. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan contoh nomor 5, yaitu dengan menggunakan seldom. Jadi contohnya di sini he seldom drinks coffee. Jadi di sini subjek he atau dia, laki-laki itu jarang meminum kopi, yang mana seldom itu adalah tingkatannya 5-10%. Lalu diikuti di sini di nomor 6 adalah she rarely drinks coffee. Jadi she atau perempuan itu jarang meminum kopi, yang mana tingkatannya untuk rarely itu adalah 1-10%. Perlu diingat juga bahwa di subjek he atau she di sini untuk verbnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, untuk present simple itu menggunakan verb dengan penambahan s. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 7 di sini. Tom never drinks coffee. Berarti Tom, subjek Tom tidak pernah meminum kopi. Jadi di sini never adalah tingkatannya 0%. Jadi Tom sama sekali tidak pernah meminum kopi. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 8 di sini. I drink coffee every morning. Berarti di sini mungkin tidak ada untuk every, di sini tidak ada di penggambaran saya di sini, akan tapi every itu juga adalah salah satu bentuk dari frekuensi adverbs, yang mana every itu adalah menggambarkan setiap ya, setiap. Misalnya contoh nomor 8, I drink coffee every morning, berarti saya subjek I atau saya meminum kopi setiap pagi, seperti itu. Atau bisa juga misalnya I drink coffee every day, misalnya berarti saya meminum kopi setiap hari, seperti itu misalnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk atau form lain dari frekuensi adverbs. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk frekuensi adverbs, di mana menggunakan subjek, lalu diikuti dengan be, lalu diikuti dengan frekuensi adverb, lalu diikuti dengan adjektif. Di sini adalah ketika Anda ingin menggambarkan bahwa subjek itu adalah keseringannya, atau misalnya sering atau jarang, frekuensi adverbnya adalah suatu kata sifat misalnya. Baik, saya berikan suatu contoh. Misalnya di nomor 1, I'm always on time. Berarti ketika Anda ingin menjelaskan bahwa Anda selalu on time atau Anda selalu tepat waktu. Jadi kalimatnya seperti ini ya, I'm always on time. Jadi subjek, lalu be, lalu frekuensi adverb, lalu diikuti dengan adjektif. Baik, saya lanjutkan dengan contoh nomor 2. Di sini you are always on time. Berarti subjek you, Anda atau kamu selalu on time. Anda selalu tepat waktu. Di sini agar diperhatikan ya, untuk be-nya di sini berbeda. Jadi di contoh nomor 1 I menggunakan be-nya adalah am. Sedangkan di contoh nomor 2 subjek you itu be-nya adalah menggunakan are. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk contoh nomor 3, they are always on time. Berarti they atau mereka itu selalu on time atau selalu tepat waktu, seperti itu. Begitu pula dengan subjek we. Di sini saya kasih contoh, we are always on time. Jadi ini you, they, dan we sama-sama menggunakan be-nya adalah are. Baik, untuk di contoh nomor 5 di sini menggunakan subjek he. Di sini be-nya adalah menggunakan is. Jadi he is always late. Salah satu contoh ya. Misalnya Anda ingin menggambarkan bahwa he atau laki-laki itu
selalu terlambat misalnya. Jadi frekuensinya selalu terlambat. Dia atau laki-laki itu selalu terlambat seperti itu. Begitu pula dengan contoh she atau perempuan itu. Perempuan itu selalu terlambat misalnya. She is always late. Seperti itu ya. Begitu pula dengan contoh nama seseorang, misalnya Tom misalnya di contoh nomor 7, Tom is always late. Jadi subjek Tom itu selalu terlambat seperti itu. Jadi ini adalah ketika Anda ingin menggambarkan bahwa subjek itu frekuensinya, keseringannya, atau bisa juga di sini jadi bisa juga Anda misalnya tidak hanya always ya, misalnya seldom, misalnya suatu contoh misalnya Tom is seldom late, berarti subjek Tom itu jarang terlambat, bisa juga seperti itu. Akan tetapi Anda hanya harus mengingat formnya di sini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang forms atau bentuk-bentuk yang lain dari frekuensi adverbs. Baik, di sini yang pertama adalah untuk form question atau pertanyaan. Di contoh yang pertama, do you always drink coffee? Ketika Anda ingin menanyakan apakah Anda atau kamu selalu minum kopi, seperti itu. Jadi formnya seperti ini, do lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan frekuensi adverb, lalu diikuti dengan verb. Do you always drink coffee? Ini juga berlaku untuk subjek I atau they atau we. Do I always drink coffee? Atau do they always drink coffee? Atau do we always drink coffee? Baik, di contoh yang kedua adalah does she always drink coffee? Jadi ketika Anda ingin menanyakan apakah perempuan itu ya, she atau perempuan itu selalu meminum kopi, jadi di sini formnya adalah does, lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan frekuensi adverb always, lalu diikuti dengan verb. Ini juga berlaku untuk he atau it. Jadi he, she, it atau nama orang itu juga menggunakan does. Misalnya does he always drink coffee? Apakah dia atau laki-laki itu selalu meminum kopi? Atau nama orang misalnya Tom misalnya, does Tom always drink coffee? Jadi apakah Tom selalu minum kopi? Di formnya seperti itu ya. Bedanya di sini do kata bantunya, lalu di sini kata bantunya adalah does. Baik, saya lanjutkan dengan negative sentence. Di contoh yang pertama di sini adalah Edwin usually doesn't drink coffee. Jadi ketika Anda ingin menyatakan bahwa subjek Edwin biasanya tidak meminum kopi. Di contoh yang kedua, Edwin doesn't always drink coffee. Jadi ketika Anda ingin menyatakan bahwa subjek Edwin tidak selalu meminum kopi. Di sini bedanya dengan dari always dengan usually. Apabila Anda menggunakan frekuensi adverb usually, itu formnya adalah mengikuti subjek. Jadi subjek lalu usually lalu diikuti dengan kata bantu. Akan tetapi apabila Anda menggunakan frekuensi adverb always, di sini Anda menempatkan always setelah kata bantu. Jadi Edwin doesn't always drink coffee. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang verbs atau kata kerja dalam bahasa Inggris yang Anda bisa tambahkan s atau es di belakang ketika Anda ingin buat suatu kalimat dalam present simple yang menggunakan subjek he, she, dan it. Yang pertama saya jelaskan tentang verb yang Anda bisa langsung tambahkan s. Jadi verb-verb di sini Anda bisa langsung tambahkan s, yang mana most of the verbs, jadi sebagian besar dari verb dalam bahasa Inggris itu bisa Anda langsung tambahkan s. Akan tetapi ada beberapa yang Anda tidak bisa langsung tambahkan s. Baik, di sini saya contohkan yang bisa Anda langsung tambahkan dengan s, seperti di drink. Anda bisa langsung tambahkan dengan s di belakang seperti ini menjadi drinks. Drink meminum ya. Drink menjadi drinks. Seperti di kalimat suatu contoh misalnya
She drinks coffee every morning misalnya. Begitu pula dengan eat ya. Eat Anda bisa langsung tambahkan s di belakang menjadi eats. Eat menjadi eats. Lalu untuk verb yang belakangnya berakhiran dengan e seperti di write, di sini Anda juga bisa langsung tambahkan dengan s di belakang. Seperti di write menjadi rides. Ride menjadi rides. Ride mengendara ya. Begitu. Jadi sama juga dengan write. Write di sini juga berakhiran dengan e, Anda bisa langsung tambahkan s di belakang. Jadi dari write menjadi writes. Write menjadi writes. Baik, saya lanjutkan dengan verb yang Anda tidak bisa langsung tambahkan s, tetapi Anda harus tambahkan dengan es di belakang ya, yaitu verbs atau kata kerja yang berakhiran dengan sh, ch, double s, dan x, yang mana Anda harus tambahkan es di belakang. Seperti di contoh ini, push, yang mana akhirannya adalah sh, Anda harus tambahkan es menjadi pushes. Push menjadi pushes. Begitu pula dengan teach di sini. Teach karena akhirannya adalah ch di sini, jadi Anda harus menambahkan es, yaitu menjadi teaches. Teach menjadi teaches. Begitu pula dengan kiss di sini karena akhirannya adalah double s, jadi Anda harus menambahkan es menjadi kisses. Kiss menjadi kisses. Seperti itu ya. Saya lanjutkan dengan contoh juga fix karena berakhiran dengan x. Fix menjadi fixes. Fix menjadi fixes. Baik, saya lanjutkan dengan verb yang berakhiran Anda harus tambahkan s atau es, yang mana verbnya berakhiran dengan huruf y. Contohnya di sini saya kasih contoh cry. Di sini Anda tidak bisa langsung tambahkan dengan s, atau begitu pula Anda tidak bisa langsung tambahkan dengan es, tapi Anda harus merubah menjadi cries. Cry menjadi cries. Kenapa demikian? Karena sebelum huruf y di sini, di akhiran y ada konsonan di depannya. Ketika verb itu berakhiran dengan y dan di depan y itu adalah konsonan, maka Anda harus merubah menjadi i lalu es, seperti ini ya. Begitu pula dengan try di sini menjadi tries. Baik, selanjutnya untuk verb yang berakhiran dengan y akan tetapi depannya ada vokal atau vowel, Anda bisa langsung tambahkan s di belakang seperti di contoh ini, pay menjadi pays. Begitu pula dengan enjoy menjadi enjoys. Yang perlu diingat di sini adalah ketika verb itu berakhiran dengan y tetapi depannya konsonan, maka Anda harus merubah menjadi i dan es. Sedangkan apabila verb itu berakhiran dengan y akan tetapi di depan y adalah vokal, Anda bisa langsung tambahkan dengan s. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang singular dan plural dalam present simple. Baik, saya jelaskan dahulu tentang singular. Jadi singular itu adalah satu atau tunggal, bukan dua atau lebih. Ya, jadi di sini saya buat satu contoh, a bird sings. Seekor burung berkicau. Ya. Ini sama dengan contoh yang saya jelaskan sebelumnya, yang mana Anda ketika membuat suatu kalimat dalam present simple menggunakan subjek he, she, dan it. Jadi ini adalah it-nya, karena it itu bisa saja benda atau barang atau hewan ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya the AC works yang saya contohkan sebelumnya ya. Jadi di sini a bird sings ya. Di sini karena subjeknya adalah a bird, jadi subjeknya itu tunggal ya, satu. Jadi Anda harus menambahkan s di belakang verb. Begitu pula di contoh nomor 2, yaitu a monkey eats banana. Seekor monyet ya memakan pisang. Di sini karena subjeknya adalah satu, maka untuk verbnya itu Anda harus menambahkan s di belakang. A monkey eats banana. Baik, saya lanjutkan dengan plural. Jadi plural itu adalah 2, 3 atau lebih, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jamak. Di sini saya contohkan di nomor 1, birds sing.
Ya, jadi di sini karena subjeknya itu adalah jamak, birds ya, berarti birds itu burungnya lebih dari satu ya. Jadi birds sing, burung berkicau ya. Jadi di sini bedanya dengan di singular adalah di singular verbnya Anda harus menambahkan s, sedangkan di plural itu kembali lagi ke basic verb. Begitu pula di contoh nomor 2, monkeys eat banana. Karena monkeys subjeknya itu banyak, maka Anda untuk verbnya harus kembali lagi ke basic verb ya. Monkeys eat banana. Bedanya di sini dengan di singular ketika subjeknya itu satu, a monkey, Anda harus menambahkan s di belakang verb. Akan tetapi untuk di subjeknya monkeys, ketika monkeys monyet itu banyak, subjek itu banyak, jadi untuk verbnya kembali lagi ke basic verb. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang non-action verbs atau kata kerja yang menggambarkan situasi yang ada, bukan kegiatan yang dalam proses. Jadi seperti di hear atau mendengar ya, believe atau percaya, own memiliki, need memerlukan, like menyukai, forget lupa, see melihat dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari verbs atau kata kerja yang situasi itu ada ya, bukan sesuatu yang dikerjakan atau sedang dilakukan seperti itu. Jadi agar Anda tidak bingung yang mana masuk verb atau yang mana tidak masuk verb sebenarnya. Jadi semua ini contoh-contoh ini adalah juga verbs ya atau kata kerja. Akan tetapi bedanya ini adalah contoh-contoh kata kerja non-action atau itu adalah situasi yang ada, menggambarkan situasi yang ada. Baik, agar Anda lebih mudah mengerti, saya kasih contoh di nomor 1 di sini, I know Mr. Terry. Jadi saya mengenal Mr. Terry. Jadi di sini know itu mengenal. Jadi mengenal itu bukan suatu kegiatan yang dilakukan ya, akan tetapi situasi yang ada, yang mana saya mengenal Mr. Terry. Begitu pula di contoh nomor 2, misalnya you need a rest. Ya, ketika Anda ingin mengatakan kepada subjek you ya, Anda atau kamu memerlukan istirahat seperti itu. Jadi memerlukan itu bukan suatu action, verb yang action atau sedang melakukan ya, atau dalam proses dilakukan, akan tapi ini lebih ke situasi yang ada ya. Begitu pula di contoh nomor 3, this book belongs to Adrian. Jadi buku ini miliknya Adrian. Jadi itu juga salah satu contoh jadi non-action verbs. Yang di nomor 4, he knows the way to the beach. Lagi-lagi know ya, know mengetahui ya, kali ini mengetahui ya, yang ini mengenal, yang ini mengetahui. He knows the way to the beach, dia tahu jalan ke pantai ya. Jadi dia subjek he, dia laki-laki itu tahu jalan ke pantai. Jadi tahu jalan ke pantai itu bukan suatu tahu itu bukan atau mengetahui itu bukan suatu action ya, tapi ini adalah non-action verb. Baik, begitu juga di contoh nomor 5, she needs the book. Jadi dia, perempuan itu memerlukan buku tersebut. Jadi di sini needs memerlukan bukan suatu action, akan tetapi di sini adalah non-action verb. Baik, di akhir dari pelajaran present simple ini saya akan mengadakan knowledge check atau tes. Jadi kita bisa mengetahui apakah Anda sudah memahami pelajaran-pelajaran yang telah saya sampaikan. Baik, di sini saya membuat 10 kalimat yang mana 10 kalimat ini adalah salah ya. Jadi sekarang tugas Anda untuk mengkoreksi atau membetulkan kalimat-kalimat ini, dan Anda harus mengetahui di mana letak kesalahan dari kalimat-kalimat tersebut. Baik, saya mulai dengan nomor 1. Di sini kalimatnya adalah she play guitar. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Ini adalah salah satu bentuk dari present simple menggunakan subjek she. Ini adalah bentuk dari statement. Oke, ya betul. Jadi kesalahan dari kalimat ini adalah
dalam bentuk statement menggunakan subjek he, she, dan it. Untuk verbnya Anda harus menambahkan s di belakang ya. Seharusnya she plays guitar ya, bukan she play guitar. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 2. Di sini adalah pertanyaan ya, pertanyaan form question nih dari present simple. Di sini pertanyaannya adalah does she drinks tea? Does she drinks tea? Kalimat ini kesalahannya ada di mana? Subjeknya adalah she dan di sini ada does, kata bantu pertanyaannya. Di mana letak kesalahan dari pertanyaan ini? Ya, betul. Jadi seharusnya di sini adalah verbnya adalah basic verb ya, karena untuk form question menggunakan subjek he, she, it, maka verbnya harus menggunakan basic verb ya, seperti yang telah saya jelaskan di pelajaran forms atau bentuk-bentuk dari present simple. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 3. Di sini kalimatnya adalah Edwin always doesn't drink tea. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Ini adalah pelajaran frekuensi adverb ya. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Ya, oke ya. Jadi seharusnya di sini adalah always itu mengikuti dari doesn't ya. Ketika Anda membuat suatu kalimat negatif. Jadi ini adalah kalimat negatif, bentuk kalimat negatif dari frekuensi adverb always ya. Jadi Edwin seharusnya ya kalimatnya adalah Edwin doesn't always drink tea, yang mana berarti Edwin tidak selalu meminum teh ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 4. Mungkin yang ini sangat gampang ya, sangat mudah. He teach English every day. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Oke, ya. Jadi letak kesalahannya adalah di verbnya, yang mana seharusnya Anda di sini buat es ya, bukan s. Jadi seharusnya he teaches English every day, bukan he teach English every day, karena di sini verbnya berakhiran dengan ch. Jadi Anda harus menambahkan es, bukan s. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 5. Joe never drinks coffee. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Joe never drinks coffee. Ini ada di pelajaran frekuensi adverb, yaitu frekuensi adverb never, yang mana itu adalah 0% ya, seperti yang saya ajarkan. Joe never drinks coffee. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Oke. Apabila Anda ingat pelajaran saya, Anda pasti tahu di mana letak kesalahan dari kalimat ini. Oke, berarti Anda masih fokus. Jadi kalimat ini adalah benar ya. Kalimat ini benar, jadi tidak ada yang salah. Kenapa demikian? Karena subjeknya adalah Joe, nama orang, lalu di sini ada frekuensi adverb which is itu never, dan untuk verbnya di sini ada penambahan s. Jadi ini sudah benar. Jadi Joe never drinks coffee, ini sudah benar ya kalimat ini. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan nomor 6. Di sini kalimatnya adalah he needs a book. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? He needs a book. Ya, berarti Anda masih fokus ya, karena tidak ada yang salah dari kalimat ini. Jadi kalimat ini juga benar ya. He needs a book, itu sudah benar. Kenapa demikian? Karena subjeknya di sini adalah he, lalu untuk verbnya ada penambahan s di sini. Jadi ini sudah benar. Jadi ketika subjeknya itu he, she, dan it, Anda harus menambahkan s di belakang verbnya. Dan berarti he needs a book, ini sudah benar. Dan needs ini adalah salah satu bentuk dari non-action verb ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 7. Di sini kalimatnya adalah a football player run. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini?
A football player run. Ya, betul. Seharusnya di verbnya ada penambahan s ya. Seharusnya kalimatnya adalah a football player runs. Kenapa demikian? Karena subjeknya adalah a football player, yang mana itu adalah singular ya. Singular. Jadi Anda harus menambahkan s di belakang verbnya. Jadi seharusnya kalimatnya adalah a football player runs. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 8. Di sini kalimatnya adalah I always on time. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? I always on time. Oke. Ya, jadi seharusnya di sini ada be-nya ya. Be-nya yang mana untuk subjek I adalah am ya. Jadi seharusnya kalimatnya adalah I'm always on time seharusnya ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah Anda menjelaskan tentang adjektif ya. Jadi seperti di contoh yang saya buat sebelumnya, di pelajaran saya sebelumnya untuk frequency adverb ya. Jadi di sini adalah bentuk dari S atau subjek, lalu be, frequency adverb, lalu adjektif. Jadi kalimatnya seharusnya I'm always on time. Itu yang benar ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 9. Di sini adalah suatu bentuk question ya, yang mana bentuknya adalah is it work? Is it work? Di mana letak kesalahan dari bentuk question ini? Ya, oke ya, benar. Jadi seharusnya di sini ada does ya, menggunakan does, bukan menggunakan is. Jadi menggunakan helping verb yaitu does. Seharusnya kalimatnya adalah does it work, seperti ya. Kenapa demikian? Karena ini salah satu bentuk dari present simple, yaitu dalam form question. Jadi Anda harus menggunakan untuk subject it, Anda harus menggunakan helping verb does. Jadi seharusnya adalah does it work. Kecuali apabila Anda ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk present progressive ya, atau present continuous, yang mana itu Anda bisa menggunakan is, yang mana kalimatnya adalah is it working, tapi Anda menambahkan ing di belakang verbnya ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 10. Di sini kalimatnya adalah this car belong to my father. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? Ya, oke, ya betul. Jadi seharusnya untuk verbnya di sini ada penambahan s ya, seharusnya ya. Jadi seharusnya kalimatnya adalah this car belongs to my father. Kenapa demikian? Karena subjeknya adalah this car, yaitu benda ya. This car itu adalah benda. Jadi untuk verbnya harus ada penambahan s di belakang. Jadi kalimatnya seharusnya adalah this car belongs to my father. Dan di sini belong ini adalah salah satu bentuk dari non-action verb. Baik, demikian pelajaran present simple dari saya, dan untuk video selanjutnya saya akan menerangkan tentang present progressive atau present continuous. Apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi dari video saya tersebut, Anda bisa menyalakan lonceng notifikasi. Dan untuk mendukung channel ini, Anda bisa subscribe, dan apabila Anda menyukai video ini, Anda bisa like. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan dari pelajaran present simple yang saya jelaskan, Anda bisa ajukan di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.